dari dalam keluar, kemudian dia jadi tidak stabil, dia akan bisa kembali ke sini, bisa kembali ke sini, ya, sampai kulit dasar, maka diperlukan dilepaskan energi berapa. Nah, energi yang lepaskan sama saja delta E, tinggal adalah E berapa kalau misalnya dari 2 ya. Berarti E2 dikurangi E1. Ya. Jadi berapa? Nah, ini tadi 3,4 dikurangi ini minnya. Tunggu, ada dari N2 ke N1 ya. Kebalik saya. E1 kurang E2 ya. Nah, gini ya. Jadi E1 dari 2 ke 1 berarti E1 kurang E2. Min 13,6 dikurangi min 3,4 tadi ya. Jadi diperlukan sebesar 10,2 tadi ya, sama besarnya sama. Cuma bedanya tadi membutuhkan, di sini melepaskan ya. Dia melepaskan. Kalau gitu bisa dihitung frekuensinya, bisa karena dia foton. Ya, energinya adalah energi foton. Jadi bisa. Delta E itu adalah H kali F. Berarti frekuensinya bisa dihitung, bisa. Ya, atau mau mencari panjang gelombangnya bisa. HC per lambda, ya. Bagaimana cara menghitungnya supaya gampang? Tadi kita mengambil di sini E1 dikurangi E2 ya. Di sini 13,6 kita ambil positif saja, nggak masalah ya. Di sini adalah 1/1 kuadrat min 1/2 kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini elektron volt beda satuan nih. Di sini elektron volt, di sini sudah pakai joule, di sini meter per sekon ya, dan di sini panjangnya meter, berarti ini sudah beda satuan. Maka di sini harus dikalikan dulu dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 supaya dia satuannya joule. Kemudian diambillah konstanta yang gampang ya. Kalau kita mau mencari panjang gelombang, HC-nya pindah ke sana 1/, lambda. Ya, biasanya kita mencari panjang gelombang. Di sini adalah 13,6 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi H konstanta Planck dan dibagi C kecepatan cahaya, maka kita dapat pakai konstanta baru di sini. Namanya konstanta Rydberg ya. Rydberg, R itu dari Rydberg. Rydberg. Ya. Rydberg ya, R. Ini sini saya ambil bentuk umum saja. N1 kuadrat dikurangi 1/N2 kuadrat. Ya. Berapa konstanta Rydberg-nya itu? Konstanta Rydberg-nya itu adalah 1 lambda ya, sebentar. 1 lambda. Konstanta Rydberg-nya itu adalah suatu konstanta 0,9 kali bla 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 ya, kali 10 pangkat 7. Satuannya per meter ini, karena ini kebalikan ya. 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Jadi bisa dicari. Nah, kalau gitu, kalau saya mau mencari lambda maksimum dan lambda minimum dari mana? Lihat dari sini. Kalau pengurangan ini besar, misalnya 1/1 dikurangi, hasilnya besar ya, supaya menghasilkan besar, misalnya 1/9, kan hasilnya lebih besar dibandingkan 1/1 dikurangi 1/4. Ini kan 3/4. Ini kan lebih besar lagi, karena 1/1 dikurangi 1/9 atau 1/1 dikurangi 1/16. Ini lebih besar lagi. Makin besar pengurangan ini, lambdanya akan makin kecil karena dia berbanding terbalik. Jadi kalau kita mau mencari lambdanya maksimum, maka kita selalu akan dapatkan, misalnya dari N1, ini pindahnya ke N1. Kalau kita mau mencari maksimum, berarti pengurangan ini hasilnya paling kecil. Berarti misalnya dari kulit 1 dan kulit 2. Misalnya dari 2 ini ya, ke kulit 1 ya. Oke. Pokoknya yang terdekat dengan ini, kalau terdekat dengan ini kan hasilnya kecil.
maka lambdanya maksimum. Sebaliknya kalau mau mencari lambda minimum, misalnya kulitnya kulit tetap 1, maka di sini ya ambil aja yang paling besar, misalnya 6 kuadrat, ini kan hasilnya besar. Maka lambdanya jadinya minimum. Ya karena dia berbanding terbalik, ini kan energi nih. Ya, energi berbanding terbalik dengan lambda ya. Jadi itu yang kita dapatkan lambda maksimum dan lambda minimumnya ya. Jadi sekarang kita lihat spektrum yang dihasilkan, karena tadi katanya menghasilkan gelombang cahaya tadi di sini ya. Gelombang cahaya berupa energi foton, ini HF ya. Maka kita mau mencari spektrum yang dihasilkan. Spektrum itu deretan warna ya. Spektrum adalah deretan warna yang dihasilkan. Jadi kita bisa gambarkan, misalnya saya ambil dari beberapa kulit di sini. Saya duplikat saja kulitnya ya. Nih. Ya, ini seluruhnya saya duplikat lagi sebentar, mana? Oh bisa diduplikat ya. Ini pakai ini aja. Duplikat saja. Duplikat lagi. Ya karena saya males gambarnya lagi. Ini saya buangkan, saya buang saja. Saya buang, delete. Ini juga saya delete saja. Oke. Nah ini saya pindah. Ini saya pindah. Kurang lagi, boleh duplikat lagi ya. Tadi ini yang perlu diduplikat. Duplikat lagi. Oke, ya. Pindah sini. Nah ingat ya, makin ke dalam atau makin ke pusat, jari-jarinya akan makin kecil. Ya, karena apa? Ini saya perbesar. Kenapa? Karena kan ada rumus jari-jari itu 0,5 angstrom kali n kuadrat. Jadi kalau n-nya makin jauh, r-nya akan makin besar. Ini sudah saya utarakan waktu yang lalu ya. Ini n1 misalnya, n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6. Nah waktu itu ya saya sudah menanyakan, Pak apakah cuma sampai 6? Enggak, banyak ya, banyak, tak terhingga. Cuma yang kita dapatkan ya dari sini, karena baru ditemukan oleh beberapa orang saja mengenai spektrumnya ini ya. Jadi kalau dia pindah ke kulit ke-1, dari kulit di atasnya bisa macam-macam, dari kulit 3, dari kulit 4, dari kulit 5 dan seterusnya. Ini ternyata menghasilkan deretan cahaya yang mirip panjang gelombangnya ya, mirip artinya bedanya sedikit sekali. Dia akan menghasilkan panjang gelombang yang menghasilkan cahaya ultravioletnya, miripnya ini. Di sini cahaya yang dihasilkan adalah ultraviolet. Karena yang menemukan spektrum ini orang bernama Lyman, maka deret ini disebut juga deret Lyman. Ya. Berikutnya, saya mau copy juga ini sebetulnya, tapi nanti tercopy seluruhnya ini. Saya mau copy ini aja nih. Oh, semuanya nggak bisa. Jadi saya mesti buat satu-satu ya. Ini saya buat sini. Saya buat dari pindah dari 4 ke 2, 5 ke 2, dan 6 ke 2, begitu ya. Ini menuju ke 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, deret ini ternyata cahaya tampak. Cahaya tampak. Ini yang menemukan orang yang bukan menemukan ya, yang membahas ya. Ini namanya Balmer. Makanya disebut deret Balmer. Berikutnya yang menuju ke 3, lintasan 3 ya, lintasan 4 ke 3 ya, 5 ke 3, 6 ke 3 dan seterusnya. Ini ada banyak ya. Ini ternyata deretnya adalah, cahayanya adalah infrared ya. Kemudian yang menuju ke 5 ya, keempat bukan kelima ya. Nah ini
dan seterusnya. Ini ternyata infrared juga, ternyata infrared itu cukup besar. Maka di sini infrared 1, ini infrared 2, kemudian yang menuju ke 5 dari lintasan di atasnya. Banyak ya, ini banyak, ada banyak. Saya gambarnya cuma segini aja, nggak usah banyak-banyak. Ini juga infrared ternyata, infrared juga, infrared 3. Ini orangnya namanya adalah Lyman-Balmer Paschen, deret Paschen, ini deret bracket, ini deret Pevan. Ya, oke. Jadi kita sudah dapatkan di sini deret-deret yang kita ketahui dari teorinya si Bohr, ya. Sekarang saya mau cari, nah dari sini bisa dibuat macam-macam soal. Misalnya saya mau mencari lambda maksimum dari deret Lyman. Lambda maksimum dari deret Lyman. Deret Lyman. Kita ingat aja pokoknya N1-nya adalah 1. Kalau Lyman kan N1-nya 1. Yang terpendek. Jadi lambda maksimum itu berarti yang hasilnya paling pendek. Berarti lambda maksimum berasal dari N2-nya adalah 2. Karena selisihnya ini akan menjadi kecil sehingga lambdanya menjadi maksimum. Kalau saya mau mencari lambda minimum pada deret Lyman, berarti deret Lyman kan N1, berarti dia berasal dari N, ambil saja tak hingga. Ya, demikian juga kalau saya mau mencari pada deret bracket. Bracket itu di sini, bracket itu pada N sama dengan 4 ya. Nah, saya mau mencari deret bracket, lambda maksimum dan lambda minimum. Lambda maksimum pada deret bracket. Ya, berarti N-nya sama dengan berapa bracket? Kita lihat dulu. Bracket itu adalah di sini, berarti N-nya 4. Jadi N1-nya adalah 4. Ini N1 ya. Ini N2. N1-nya 4. Berarti kalau dia mau maksimum, berarti N2-nya adalah 5. Kalau saya mau cari lambda minimum pada deret bracket, berarti N1-nya 4, N2-nya adalah tak hingga. Nah, ini kebalikan dengan frekuensi atau energi. Kalau di sini lambda maksimum berarti energinya adalah minimum atau frekuensinya minimum. Ini sama dengan lambda maksimum. Ya, artinya deretnya. Tinggal dicari aja energinya. Tapi bukan berarti ini jangan tulis sama dengan ya. Kita buat sebanding saja. Ya, sebanding saja. Ya, jadi energi berbanding lurus dengan frekuensi minimum, tetapi lambdanya maksimum. Ya, ini kebalikan. Kalau di sini lambdanya minimum ya, minimum, maka energinya di sini akan maksimum. Ya, sebanding dengan frekuensinya maksimum. Tidak sama artinya sebanding itu ada pembanding lainnya. Karena kita tahu kan energi itu adalah H kali F. Jadi energi berbanding lurus dengan frekuensi. Dan juga energi itu H C per lambda. Ya, pembandingnya ini. Jadi saya pakai ini kesebandingan aja ya. Oke. Itu saja yang bisa saya berikan pada siang ini. Silakan kamu simak baik-baik ya. Saya akan kirimkan nanti di WA grup, kamu bahas, nanti ada soal, saya akan berikan juga di Moodle ya. Moodle ini sudah bisa digunakan. Karena kemarin itu ada kesalahan dalam administrasi dari penamaan ya. Penamaan dan passwordnya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian pada siang ini. Selamat belajar, sampai berjumpa besok dengan pelajaran yang mungkin kita akan bahas hasil dari jawaban kalian ya. Ingat, setelah ini kamu coba buka Gnomio-nya ya. Di situ ada materi-materi untuk dibahas, untuk kalian bahas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian.
Oke, sampai jumpa. Terima kasih.